Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Definisi Al-Quran telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Untuk mengetahui perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi, maka di sini akan dikemukakan dua definisi dari dua hadis tersebut. Hadis secara bahasa adalah diddul qadim atau lawan dari kata lama. Yang dimaksud dengan hadis secara umum adalah setiap kata-kata yang diucapkan dan dinukil serta disampaikan oleh manusia. Adapun secara istilah, hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan, dan juga sifat. Yang berupa perkataan atau al-qaul seperti sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang berupa perbuatan atau al-fi'il ialah seperti yang beliau ajarkan kepada para sahabat tentang tata cara sholat, di mana beliau bersabda yang artinya kurang lebih, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Juga mengenai tata cara ibadah haji, beliau bersabda yang artinya, ambillah dariku manasik hajimu. Sedangkan yang berupa persetujuan atau takrir ialah seperti beliau menyetujui suatu perkara yang dilakukan salah seorang sahabat, baik perkataan maupun perbuatan, dilakukan di hadapan beliau ataupun tidak. Bentuk lain dari takrir beliau seperti dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW mengutus orang dalam suatu peperangan. Orang tersebut selalu membaca suatu bacaan dalam sholat yang diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Setelah pulang, para sahabat menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bersabda, tanyakan kepadanya mengapa dia berbuat demikian. Maka para sahabat menanyakannya. Dan orang itu menjawab, kalimat itu adalah sifat Allah dan aku suka membacanya. Maka Nabi menjawab, katakan kepadanya bahwa Allah juga menyukainya. Adapun yang berbentuk sifat atau as-sifah, seperti yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu selalu bermuka cerah, berperangai halus dan lembut. Hadis qudsi. Kita telah mengetahui makna hadis secara bahasa. Sekarang kita akan membicarakan tentang hadis qudsi. Kata qudsi disandarkan kepada kata quds atau kesucian. Penyandaran ini menunjukkan rasa ta'zim atau hormat akan kebesaran dan kesuciannya. Hadis qudsi secara istilah ialah suatu hadis yang oleh Nabi Muhammad SAW disandarkan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya, Nabi meriwayatkannya dalam posisi bahwa yang disampaikannya itu adalah kalam Allah. Jadi, Nabi itu adalah orang yang meriwayatkan kalam Allah, tetapi redaksi lafadznya dari Nabi sendiri. Jika seorang perawi meriwayatkan suatu hadis qudsi, dia berarti telah meriwayatkannya dari Rasulullah yang disandarkan kepada Allah. Apabila perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah, berarti dia menyandarkannya kepada Allah. Maka hendaknya perawi itu berkata, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang dia riwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla. Atau dengan redaksi, Rasulullah mengatakan mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya. Atau juga redaksi lain, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, dan yang terpenting ialah yang pertama, Al-Quranul Karim dari Allah, baik lafaz maupun maknanya. Itulah wahyu. Adapun hadis qudsi, maknanya saja yang dari Allah, sedangkan lafaz redaksinya dari Rasulullah SAW. Hadis qudsi wahyu dalam makna, bukan dalam lafaz. Oleh sebab itu, menurut sebagian ahli hadis, tidak mengapa meriwayatkan hadis qudsi dengan maknanya saja. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran itu sebagai mukjizat yang bisa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menantang kaumnya. Sedangkan hadis qudsi tidak bisa sebagai mukjizat. Selanjutnya, Al-Quranul Karim hanya dinisbatkan kepada Allah semata. Istilah yang dipakai biasanya Allah Ta'ala berfirman. Adapun hadis qudsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah. Penyandaran hadis qudsi kepada Allah itu bersifat penisbatan insya'i atau yang diadakan. Di sini juga menggunakan ungkapan Allah Ta'ala telah berfirman atau Allah berfirman. Terkadang juga diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah SAW, tetapi penisbatannya bersifat ikhbar atau pemberitaan saja. Karena Nabi Muhammad SAW mengabarkan hadis itu dari Allah, maka di sini dikatakan Rasulullah mengatakan mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya. Selanjutnya, seluruh isi Al-Quran dinukil secara mutawatir, sehingga kepastiannya sudah mutlak. Sedangkan hadis-hadis qudsi sebagian besar memiliki derajat khobar ahad, sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan. Ada kalanya hadis qudsi itu sahih, terkadang hasan, ada pula yang dhaif. Selanjutnya, membaca Al-Quranul Karim merupakan ibadah. Karena itu ia dibaca di dalam sholat. Nilai ibadah membaca Al-Quran juga terdapat dalam hadis yang artinya kurang lebih, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan memperoleh satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Untuk hadis qudsi tidak disuruh membacanya di dalam sholat. Allah memberikan pahala membaca hadis qudsi secara umum saja. Jadi membaca hadis qudsi tidak memperoleh pahala seperti membaca Al-Quran, bahwa pada setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis di atas. Hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis nabawi memiliki dua sifat. Yang pertama adalah tauqifi. Yang bersifat tauqifi yaitu kandungannya diterima oleh Rasulullah SAW dari wahyu, lalu ia dijelaskan kepada manusia dengan kata-kata dari beliau. Di sini meskipun kandungannya dinisbahkan atau disandarkan kepada Allah, tetapi dari segi redaksi lebih layak dinisbatkan kepada Rasulullah. Sebab kata-kata itu disandarkan kepada siapa yang mengatakannya walaupun terdapat makna yang diterimanya dari pihak lain. Sifat berikutnya adalah taufiqi. Yang bersifat taufiqi yaitu yang disimpulkan oleh Rasulullah SAW menurut pemahaman beliau terhadap Al-Quran. Karena fungsi Rasul yaitu menjelaskan dan menerangkan Al-Quran atau mengambil istinbat dengan perenungan dan ijtihad. Dalam hal ini, wahyu akan mendiamkannya bila benar, dan bila terdapat kesalahan di dalamnya, maka wahyu akan turun untuk membetulkannya. Yang pasti taufiqi ini bukan kalam Allah. Dari sini jelaslah bahwa hadis nabawi dengan kedua bagiannya yang tauqifi dengan ijtihad yang diakui oleh wahyu, itu dapat dikatakan bersumber dari wahyu. Inilah esensi firman Allah Ta'ala tentang Rasul kita Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 yang artinya kurang lebih, dia, Muhammad, tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Apa yang diucapkannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah. Hadis ini disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan satu cara dari beberapa model pewahyuan, tetapi lafadznya dari Rasulullah. Inilah pendapat yang kuat. Dinisbatkannya hadis qudsi kepada Allah Ta'ala adalah penisbatan isinya atau esensinya, bukan penisbatan lafadznya. Sebab seandainya lafadz hadis qudsi itu berasal dari Allah, maka tentu tidak berbeda dengan Al-Quran. Gaya bahasanya pun bisa digunakan untuk menantang musuh-musuhnya, juga yang membacanya akan dianggap ibadah. Ada sebuah permasalahan, yakni hadis nabawi ini secara maknawi juga merupakan wahyu. Lafadz pun dari Rasulullah SAW. Tetapi mengapa tidak kita namakan juga sebagai hadis qudsi? Maka jawabannya adalah dipastikan bahwa hadis qudsi itu maknanya diturunkan dari Allah, karena adanya nas syar'i yang menisbatkannya kepada Allah, yaitu kata-kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah berfirman, qala Allah, atau Allah Ta'ala berfirman, yaqulullah. Itu sebabnya kita namakan hadis itu sebagai hadis qudsi.
Berbeda dengan hadis-hadis Nabawi karena hadis Nabawi itu tidak memuat nas seperti itu. Di samping itu boleh jadi masing-masing isinya disampaikan melalui wahyu, yakni secara tauqifi, dan mungkin juga disimpulkan melalui ijtihad, yaitu secara tauqifi. Dengan demikian kita namakan semuanya dengan Nabawi sebagai nama yang pasti. Seandainya kita mempunyai bukti untuk membedakan nama wahyu tauqifi, tentulah hadis Nabawi itu kita namakan pula dengan hadis qudsi.